Oke, halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau konsep fisika yang namanya entropi itu rasanya, wah berat banget atau bahkan mengintimidasi? Nah, hari ini kita bakal ubah semua itu. Kita mau bedah tuntas gimana sih konsep yang dulunya cuma jadi misteri alam semesta, ini ternyata bisa jadi alat yang super relevan buat mahamin berbagai kekacauan di sekitar kita, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita mulai. Buat pemanasan, coba deh kita ajuin satu pertanyaan yang kelihatannya sih simple, tapi percayalah ini tuh susah banget buat dijawab. Saking susahnya, buku-buku teks fisika aja ngaku kalau mereka suka kesulitan buat ngasih jawaban yang bener-bener pas. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya entropi itu? Nah, buat jawab itu, kita harus mundur sedikit ke tahun 1865. Ketemu sama fisikawan bernama Rudolf Clausius. Beliau ini orang pertama yang nyetusin istilah entropi, yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya transformasi. Clausius pakai kata ini buat ngegambarin suatu sifat tersembunyi dari energi, di mana kualitasnya itu terus-menerus turun. Beda banget kan sama energi yang sifatnya kekal? Entropi ini nggak kekal, teman-teman. Dia justru ngukur seberapa jauh sih penurunan kualitas energi yang parahnya lagi nggak bisa dibalikin ke kondisi awal alias irreversible. Terus gimana ceritanya? Konsep yang tadinya cuma ide awal ini tiba-tiba jadi semacam aturan mutlak gitu buat alam semesta. Sesuatu yang benar-benar ngatur segala hal yang ada di sekitar kita. Inilah yang kita kenal sebagai prinsip peningkatan entropi. Jadi inti dari aturan ini gini, meskipun jumlah total energi di alam semesta itu selalu tetap alias kekal, kualitasnya itu loh yang selalu merosot. Maksudnya, di setiap proses nyata yang terjadi di alam, entropi itu pasti selalu dihasilkan. Nilainya selalu lebih besar dari nol. Artinya apa? Artinya alam semesta kita ini terus-menerus ciptain entropi dan pelan-pelan jadi makin kacau. Terus gimana kalau ada proses yang bikin nilai generasi entropinya kurang dari nol? Well, lupakan aja, karena secara hukum fisika, itu benar-benar proses yang mustahil. Biar kebayang, coba kita bandingin dua skenario ini ya. Di satu sisi, bayangin ada energi yang super terorganisir. Misalnya, poros berputar yang lagi ngangkat beban berat. Semua partikel di situ bergeraknya searah, kompak gitu, jadi kita bisa manfaatin energinya tanpa nyiptain kekacauan atau entropi tambahan. Tapi di sisi lain, coba bayangin kalau kita pakai roda kincir buat ngaduk gas. Energinya bakal langsung berubah jadi panas yang acak dan berantakan banget. Nah, dari energi yang udah berantakan ini, kita nggak bakal bisa lagi narik kerja yang efisien. Dan bam! Kita secara permanen udah nyiptain yang namanya entropi. Sekarang, mari kita zoom in sedikit. Masuk ke level mikroskopis. Kepastian kita soal di mana letak suatu molekul itu ternyata bakal turun drastis seiring dengan perubahan fasenya. Waktu dia masih berbentuk benda padat atau kristal, posisinya tuh terkunci rapi dan gampang banget diprediksi. Di fase ini, entropinya itu sangat rendah. Tapi begitu benda ini mencair, terus menguap jadi gas, wah, itu molekul-molekulnya langsung gerak liar, nabrak sana-sini nggak karuan. Di fase gas yang penuh ketidakpastian inilah, entropi benar-benar melonjak ke titik tertingginya. Ngomong-ngomong soal kekacauan molekuler tadi, ada satu fakta yang menurut saya gila banget. Ludwig Boltzmann, salah satu fisikawan perintis yang merumuskan persamaan matematika untuk keacakan ini, saking bangganya sama rumus penemuannya, dia sampai minta persamaan S sama dengan K log W itu diukir langsung di atas batu nisannya. Keren banget kan? Sebuah penghormatan abadi buat persamaan yang berhasil ngehubungin dunia nyata kita dengan keacakan mikroskopis. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita balik logikanya? Kalau tadi suhunya naik bikin molekul jadi kacau, gimana kalau suhunya kita turunin terus-menerus sampai nyentuh titik nol mutlak? Di titik ekstrim ini, semua pergerakan liar molekul tadi bakal benar-benar lenyap. Molekulnya jadi diam, membeku, dan membentuk tatanan yang super sempurna. Di kondisi inilah kita dapat titik acuan sempurna dengan nilai entropi yang tepat nol. Dan yes, kalian mungkin udah tahu, konsep dasar ini terkenal banget dengan sebutan hukum ketiga termodinamika. Oke. Cukup ya bahas teori abstraknya. Sekarang kita lihat dunia nyatanya. Gimana sih para insinyur di luar sana nerapin konsep kekacauan ini buat ngerancang dan ngoptimasin berbagai mesin super canggih yang kita pakai sehari-hari? Jadi, para insinyur itu butuh banget semacam standar ideal buat mengukur efisiensi suatu mesin. Makanya mereka pakai patokan yang namanya proses isentropik. Dalam proses teoretis ini, dibayangin nggak ada panas yang hilang, dan nggak ada ketidakteraturan baru yang tercipta. Jadi nilai entropinya benar-benar konstan dari awal sampai akhir. Nah, kondisi tanpa kerugian inilah yang akhirnya jadi tolok ukur atau patokan performa mutlak pas mereka lagi ngedesain peralatan berkinerja tinggi kayak turbin pesawat, nozzle, atau pompa-pompa industri.
Bahkan nih ya, untuk hal-hal yang kelihatan simpel kayak ngurusin sirkulasi udara dingin buat mendinginkan komponen elektronik rumit di balik siaran TV yang mungkin lagi kalian tonton sekarang, itu butuh perhitungan entropi loh. Dengan ngelacak perubahan entropi, para insinyur bisa ngitung dan ngeprediksi secara akurat berapa sih pergeseran suhu dan tekanan operasional yang pas biar sistemnya bisa jalan optimal. Jadi, terbuktikan kalau entropi itu bukan cuma teori abstrak. Biar makin yakin, ini ada satu contoh nyata. Bayangin, ada seorang insinyur yang berhasil ngemat uang fasilitas pabriknya sampai lebih dari $737.000 setahun. Ratusan ribu dolar, men. Caranya, dia cuma teliti ngitung potensi kerja yang hilang gara-gara entropi, terus ngeganti katup pencekik lama yang boros pakai turbin ekspansi yang jauh lebih efisien. Hasilnya, pabrik itu bisa nangkep balik energi yang sebelumnya kebuang sia-sia. Tapi, dari semua hal yang kita bahas tadi, ada satu fakta yang menurut saya paling mempesona. Entropi ini ternyata nggak cuma main di ranah mesin industri atau halaman buku fisika aja. Kenyataannya, entropi inilah yang ngatur realitas keseharian kita yang sering banget ngerasa berantakan dan nggak teratur. Coba deh kalian bayangin dua skenario ini. Skenario pertama, ada sebuah perpustakaan yang isinya 1 juta buku, tapi bukunya dibuang acak gitu aja di lantai. Wah, itu sih mimpi buruk entropi tinggi banget. Terus bandingin sama perpustakaan kedua, isinya sama-sama 1 juta buku, tapi semuanya tersusun rapi di rak dan ada indeksnya. Secara total, masa pengetahuan keduanya itu identik, tapi beda tingkat ketidakteraturannya aja bikin perpustakaan yang pertama jadi bener-bener nggak ada gunanya. Keteraturan itu punya nilai yang luar biasa berharga. Pada dasarnya, ketidakefisienan manusia itu harus bayar semacam pajak entropi di dunia nyata. Kayak gini, bayangin sebuah pasukan militer yang terpecah jadi 50 negara bagian yang jalan sendiri-sendiri. Pasti bahkan jauh lebih lemah dibandingin kalau mereka bersatu jadi satu negara kesatuan yang solid. Atau contoh di kantor deh, gesekan emosional antara rekan kerja itu bisa nimbulin yang namanya entropi tempat kerja, persis kayak gesekan mekanis yang rusak mesin. Ujung-ujungnya apa? Ketidakteraturan manusia selalu bawa kerugian nyata yang udah pasti bakal ngehancurin produktivitas. Saya suka banget nih sama kutipan ini. Sir Arthur Eddington, seorang fisikawan brilian, berhasil ngebawa konsep matematis yang kaku ini ke level yang jauh lebih dalam. Beliau berargumen kalau entropi itu layak banget disandingkan sama pengalaman eksistensial kita, kayak keindahan dan sebuah melodi lagu. Kenapa bisa gitu? Ya karena ketiganya pada tingkat paling mendasar hanyalah wujud dari bagaimana sesuatu itu disusun dan diatur. Puitis banget ya? Dan akhirnya, buat nutup pembahasan seru kita kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pemikiran yang cukup bikin mikir. Kalau emang setiap kata kasar yang keluar pas kita lagi marah, atau setiap keputusan nggak efisien yang kita buat, itu secara harfiah nyumbang kekacauan irreversibel di alam semesta kita, lantas gimana ya caranya supaya besok kita mulai bisa ngukur dan pada akhirnya meminimalkan entropi yang kita hasilin di kehidupan kita sendiri? Sebuah pertanyaan yang patut banget direnungkan. Terima kasih ya udah nemenin pembahasan kali ini, sampai jumpa!